Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadi Dewa dengan NIM 2305126423. Di sini saya akan melakukan sedikit praktikum mengenai routing dinamis. Ini adalah skenario yang akan kita gunakan, yaitu dengan 3 PC, 3 router, dan 2 server seperti praktikum yang sebelumnya. Kita menggunakan skenario yang sama. Lalu untuk langkah yang pertama yaitu membuat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita masuk di sini ke Cisco. Di sini sudah saya atur ya dengan IP seperti ini. 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62 dengan DNS server 33.33.33.1. Untuk PC 2 sendiri sudah saya atur seperti ini ya, dan subnet masing seperti ini, dan default gateway yang seperti ini, dan DNS server yang seperti ini. Lalu untuk PC 3 sendiri juga sudah saya atur menjadi seperti ini, dengan subnet seperti ini ya, default gateway seperti ini, DNS server yang seperti ini. Lalu untuk router juga sudah saya atur. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu isikan network routing lib setiap router sebagai berikut. Kita akan mengisikan routing pada bagian lib dengan seperti ini ya. Oke, kita masuk di sini. Sebelumnya kita memasukkan lib, kita harus menghapus seluruh network address pada bagian routing static. Lalu di sini sudah saya masukkan yaitu dengan network address seperti ini 12 13 192 168 1.0. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk routing 2 kita masukkan seperti ini ya, 12.23 dengan 192 168.1.0. Oke, masuk routing 2. Kita cek seperti ini ya, dengan network address seperti ini 12.23 dengan 192.168.1.0. Lalu untuk routing ketiga atau router 3 kita masukkan pada bagian network address pada bagian lib seperti ini, 13 33 dengan dan 43. Nah, seperti ini ya, 13, 23, 33, dan 43. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu setelah selesai menambahkan network routing, kita tambahkan perintah pada tab CLI di masing-masing router sebagai berikut. Router dengan no auto summary version 2. Di sini karena sudah saya lakukan hal tersebut, di sini dapat dilihat ya bahwa routing ini sudah menjadi versi 2. Begitu juga dengan router 2 dan juga routing 3. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu agar supaya konfigurasi kita tersimpan. Oke, kita akan melakukan save. Kita lakukan saja setting, kita save. Lalu habis itu bagi router 2 juga kita lakukan save. Setelah itu kita masuk ke router 3 juga, kita akan melakukan save. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu dengan mematikan show IP route. Kita masuk terlebih dahulu pada Cisco. CLI show IP route. Kita enter. Ini ya sudah keluar ya untuk tabel routing dari masing-masing route. Ini untuk router pertama, ini tabelnya. Lalu untuk router kedua, kita cek juga di sini CLI show IP route.
Oke, di sini sudah keluar ya dari tabel IP pada root ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita coba pada routing ketiga. Jalan. So IP route. Kita enter. Oke, sudah dapat dilihat ya. Di sini keluar untuk tabel routingnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan simulasi. Dengan cara kita pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan edit filter, event list, ICMP, IP versi 4, ICMP. Kita masuk lagi, kita masuk mode simulasi. Ini sudah masuk mode ICMP ya. Untuk langkah pertama yaitu kita akan mencoba dengan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita kirimkan paket PDU dari PC1 ke PC2. Kita jalankan. Dari PC1 akan mengirimkannya ke router, lalu akan dikirimkan ke PC2. Lalu akan dikembalikan ke PC1 melalui router 1. Oke, bisa. Kita lihat dulu. Langkah selanjutnya itu dari PC1 ke PC3, lalu PC1 ke server 1 dan PC1 ke server 2. Kita langkah selanjutnya berarti PC1 ke PC3. PC1 kita geser ke sini, kita pindah ke PC3. Oke, kita lakukan simulasi. Dari PC1 mengirim ke router 1, lalu karena tidak ada IP yang dicari, root akan dikirimkan ke router 2. Dan dari router 2 akan dikirimkan ke PC3. Lalu akan dikembalikan lagi. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 1. PC1 kita kirimkan ke server 1. Sebentar. Oke, kita mulai. Dari PC1 mengirim ke router 1, lalu dari router 1 akan mengirimkannya ke router 3, dan dari router 3 akan mengirimkannya ke server 1. Lalu dari server 1 akan mengembalikannya kembali atau mengirimkan kembali dari server 1 menuju router 3, router 3 menuju router 1, dan router 1 menuju PC1. Untuk langkah selanjutnya itu dari PC1 ke server 2. PC1 kita kirim ke server 2. Kita mulai simulasinya. Dari PC1 mengirim ke router 1, dan dari router 1 mengirimkan ke router 3, dan router 3 mengirimkannya ke server 2. Lalu akan dikembalikan kembali atau dikirim kembali. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1, lalu PC3 ke PC2, dan PC3 ke server 1 dan server 2. Kita coba di sini dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Dari PC3 akan mengirimkannya melalui router 2, lalu router 2 akan mengirimkan simbol PDU ke router 1 dan dikirimkan ke PC1. Lalu akan dikembalikan lagi atau dikirim kembali. Oke, bisa. Langkah selanjutnya dari PC3 ke PC2. Kita kirimkan. Sama halnya seperti tadi. Dari PC3 dikirim ke router 1 dan router 2, lalu dikirimkan ke PC2. Lalu akan dikembalikan kembali. Oke, bisa. Langkah selanjutnya itu dari PC3 ke server 1. Oke, server 1. Sini akan kita kirimkan. Dari PC3 akan mengirimkannya ke router 2. Router 2 akan mengirimkan lagi ke router 3, lalu dikirimkan ke server 1. Lalu akan dikembalikan lagi atau mengirimkannya kembali. Oke, bisa. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 2. Oke, kita mulai simulasinya. Oke, dari PC3 ke router 2, lalu dari router 2 akan mengirimkannya ke router 3,
Dan dari router 3 kan dikirim ke server 2. Lalu akan dikembalikan lagi. Oke, berhasil. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2, lalu dari server 1 ke PC 1, 2, dan 3. Oke, kita coba ya dari server 1 terlebih dahulu ke server 2. Kita lihat di sini, apakah bisa? Oke, dari server 1 mengirimkannya ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Dari server 2 akan mengembalikannya kembali melalui router 3. Lalu langkah selanjutnya itu dari server 1 ke PC 1. Oke, kita jalankan. Dari server 1 mengirimkannya ke router 3, dari router 3 mengirimkannya ke router 1, router 1 mengirimkannya ke PC 1. Lalu akan kembali lagi. Seperti ini. Oke. Lalu kita coba dari sini, dari server 1 ke PC 2. Apakah berhasil? Coba dilihat ya berhasil ya dari PC 2. Maaf, dari server 1 ke PC 2. Lalu akan dikembalikan lagi dengan router yang sama. Lalu untuk langkah selanjutnya itu langkah terakhir dari server 1 mengirimkannya ke PC 3. Oke, kita jalankan. Oke, dari server 1 mengirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke router 2, lalu akan mengirimkannya ke router PC 3. Lalu akan dikirimkan kembali. Oke, bisa. Baik, di sini kita akan melakukan langkah selanjutnya itu dengan setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan pada ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Baik, di sini kita coba ya. Oke. Kita akan cobanya dengan tracing pada PC 1. Command prompt. Pertama kan kita akan coba melalui tracing ke PC 3 dengan IP 192.168.1.253. Kita enter. Dapat dilihat ya di sini dari PC 1 mengirimkannya ke router 1 lalu dikirimkan pada gateway router TIC 2 lalu dikirimkan ke PC 3. Lalu langkah selanjutnya itu kita tracing ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Kita enter. Dapat dilihat di sini bahwa dari PC 1 mengirimkannya ke router 1 lalu akan berjalan ke melalui gateway di router 3 dan dikirimkan ke ke server 1. Lalu selanjutnya kita tracing ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Enter. Dapat dilihat ya di sini bahwa dari PC 1 mengirimkannya ke router 1 lalu dikirimkan ke IP gateway di server 3 di router 3 lalu dikirimkan ke server 2. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu buat skenario jalur routing R1 R3 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1 kemudian tunggu hingga sekitar 15-10 detik. Baik, di sini kita akan masuk lagi. Kita akan mencoba mendisable pada sini router 1 berhubung dengan router 3 dengan serial 3 kita disable. Lalu kita akan tunggu sekitar 10-15 detik. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, kita nanti akan lihat ya apakah simbol PDU yang dikirimkan dari PC1 ini apakah bisa jika kita mendisable dari router 1 ke router 3. Oke, sudah 10 detik kan? Mari kita coba. Kita masuk ke mode simulasi. Kita coba dari PC1 kita kirim ke server 1 di sini. Kita coba, kita jalankan. Oke, dari PC1 mengirimkannya ke router 1, lalu akan mengirimkannya ke router 2 dan dikirimkan ke router 3. Dan dari router 3 kan dikirimkan ke server 1. Lalu dikirim kembali. Melalui dengan jalur yang sama ya, melalui router 3, dikirim ke router 2, lalu dikirimkan ke router 1, dan dikirimkan ke PC1. Oke, bisa. Kita masuk menjelitkan dulu. Kita lihat lagi. Sudah. Sekarang coba lakukan pada poin 7 kembali. Oke, sudah selesai dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dari apa yang saya praktikkan di sini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.